Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rangkuman pemilihan metode penataan arsip konvensional di Record Center Arsip Nasional Republik Indonesia. Kami terdiri dari 4 anggota, yaitu pertama ada Saya Naji Ahmad Ahmad. Saya Istifaiyah. saya Muhammad Fatih Khairan Wisma. Saya Muhammad Ilham Darmawan. Ya, berikut adalah presentasi kami. Yang pertama akan dipaparkan oleh Isti. Baik, saya di sini akan memaparkan tentang yang pertama itu latar belakang masalah. Pemeliharaan arsip dinamis adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip, baik fisik maupun informasinya, yang meliputi kegiatan pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif, penataan dan penyimpanan arsip inaktif dan alih media atau Perka Anri nomor 9 tahun 2018. Penataan arsip inaktif pada unit kearsipan juga dilaksanakan melalui prosedur pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip, dan penyusunan daftar arsip inaktif. Dalam penataan arsip inaktif, yaitu hal wajib yang harus dilakukan oleh pencipta arsip, karena penataan arsip inaktif merupakan bagian dari pemeliharaan arsip yang merupakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Rumusan masalah. Menurut Imam Gunarto dan kawan-kawan, fungsi Record Center adalah sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif dan pusat terujukan atau pusat referensi bagi organisasi. Sasaran Record Center yang diciptakan menurut Imam dan kawan-kawan dan Andri tahun 2009 adalah pertama, pengurangan volume arsip organisasi dan implikasinya terjadi pengurangan biaya ruang simpan, alat, dan sumber daya manusia. Kedua, menciptakan kontrol yang tepat untuk menjamin aliran arsip dari tempat yang mahal ke tempat yang lebih murah. Ketiga, pembebasan ruang kerja atau kantor dari tumpukan arsip. Keempat, penciptaan sistem penyimpanan dan penemuan kembali yang efektif dan efisien. 6. Pengamanan arsip seluruh organisasi ANRI sudah mempunyai record center dengan jenis on-site berdasarkan lokasinya, yaitu dibangun di dalam kompleks perkantoran ANRI dan kepemilikan record center tersebut merupakan milik ANRI sendiri. Sementara itu, berdasarkan tipe pengelolaan arsipnya, record center tersebut menggunakan tipe standar, yaitu memenuhi semua standar yang ada dalam pengelolaan arsip inaktif. Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk melakukan evaluasi serta mengetahui metode penataan arsip inaktif yang sesuai untuk Record Center ANRI dalam rangka mengoptimalkan ruang penyimpanan arsip inaktif di Record Center, sehingga penataan dan penyimpanan arsip inaktif dapat efektif dan efisien, serta memudahkan dalam penyusutan arsip. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaksimalkan ruang penyimpanan arsip sehingga dapat menampung arsip inaktif dan seluruh unit pengolah di lingkungan ANRI. Mempercepat penemuan kembali arsip inaktif, mengefektifkan pelaksanaan penyusutan arsip berupa pemusnahan dan penyerahan, serta mengetahui hasil evaluasi model penataan arsip yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan, yaitu menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Ada metodologi penelitian. Pada penelitian kali ini, kelompok kami menggunakan metodologi kuantitatif. Metodologi penelitian ini berdasarkan bukti empiris untuk melakukan investigasi fenomena sosial melalui
prinsip-prinsip statistik. Tujuan dari metode penelitian kuantitatif adalah mendapatkan pola atau model matematis, pembuktian teoritis, dan hipotesis yang dibentuk peneliti. Berikutnya ada kerangka pemikiran. Kami membagi kerangka pemikiran menjadi 3 bagian, yaitu penentuan model penelitian, penentuan metode penataan arsip inaktif, dan evaluasi. Berikutnya memasuki pembahasan, yaitu pertama kita membahas analisis jumlah arsip. Berdasarkan asumsi volume arsip tahun 2017, setiap 6 bulan dilaporkan arsip inaktif kepada unit kearsipan. Dari hasil perhitungan didapat kurang lebih 5.536 berkas atau 791 box. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap tahun akan tercipta kurang lebih 5.536 berkas atau setara dengan 791 box. Asumsi volume dipergunakan mengukur apakah kapasitas ruang penyimpanan arsip sudah cukup luas untuk menyimpan arsip inaktif atau belum. Hasil analisis yang dilakukan terhadap ANRI berdasarkan Perka ANRI nomor 47 tahun 2015, jumlah jenis arsip retensi inaktifnya paling banyak atau masih harus disimpan di record center adalah 3 tahun. Berdasarkan asumsi volume arsip yang tercipta dan analisis JRA, kapasitas ruang arsip adalah 791 box dikali 3 tahun, yaitu berjumlah 2.373 box. Karena kapasitas ruang penyimpanan arsip lebih kecil dari 2.703 box, maka diperlukan metode penataan arsip inaktif yang efektif dan efisien di lingkungan ANRI, sehingga record center dapat mengelola dan menampung seluruh arsip inaktif dengan baik. Berikutnya ada pemilihan metode arsip inaktif yang dijelaskan oleh Muhammad Ilham. Untuk Muhammad Ilham, silakan. Pemilihan metode penataan arsip inaktif. Setelah dilakukan analisis USG, langkah selanjutnya adalah memiliki metode yang sesuai dengan prioritas masalah yang dihasilkan melalui analisis USG tersebut. Prioritas masalah hasil dari analisis USG secara berurutan adalah kapasitas ruang penyimpanan untuk memilih metode penataan arsip yang sesuai dengan hasil analisis USG. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap prioritas, pengelompokan berdasarkan nasib akhir arsip, sehingga dapat ditetapkan bahwa metode yang cocok untuk digunakan setelah dilakukan analisis USG adalah pengelompokan berdasarkan nasib akhir arsip. Metode tersebut memecahkan permasalahan kapasitas ruang penyimpanan karena karena hanya dibagi menjadi 2 bagian saja. Meski demikian, metode tersebut memiliki kekurangan dalam pencarian arsip, tetapi menurut penulis, hal tersebut dapat diatasi dengan memperkuat daftar arsip inaktif dengan memberikan lokasi arsip secara detail, sehingga ketika dicari akan mudah ditemukan. Untuk mengetahui metode penataan arsip inaktif yang dipilih lebih baik dari metode sebelumnya, serta kesesuaian dengan ketentuan penataan arsip inaktif, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi menggunakan kuesioner sebagai instrumen dan disebarkan kepada 10 orang. Pengelolaan arsip dan kuesioner yang disebarkan melalui uji validalitas oleh kepala subbagian. Responden diberikan perilaku yang sama, yaitu diberikan pengetahuan mengenai metode penataan arsip inaktif yang lama dan yang baru. Responden juga akan memberikan kuesioner setelah mereka merasakan seluruh proses penataan arsip inaktif di ANRI, melakukan pengelolaan arsip metode lama atau baru. Analisis SPSS menggunakan menu analisis Pirate Samples tes yang berfungsi untuk mengetahui adanya perbedaan antara metode penataan arsip inaktif yang lama dengan metode yang baru.
Metode penataan arsip inaktif yang baru dapat memecahkan permasalahan kapasitas ruang penyimpanan dan mempermudah pelaksanaan penyusutan arsip dalam penataan arsip inaktif di lingkungan ANRI sesuai dengan hasil analisis USG sebelumnya. Dilanjut oleh Gazi. Baik, saya akan menjelaskan implikasinya. Karena metode baru yang dapat digunakan belum berpengaruh secara signifikan terhadap penataan arsip inaktif, maka perlu didalami lagi metode-metode penataan arsip inaktif yang lebih baik lagi, sehingga penataan arsip inaktif akan lebih efektif dan efisien lagi. Next. Kesimpulannya adalah penataan arsip inaktif itu kegiatan sangat penting dalam lingkup pengelolaan arsipan, karena kita harus menentukan penataan arsip yang metode yang paling efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Dan itu juga dapat memperlancar pengelolaan arsip inaktif sesuai dengan nasib akhir dan juga metode yang tepat, sehingga metode itu dapat dievaluasi setiap saat dan hasilnya juga akan menentukan mana metode yang sesuai untuk organisasi tersebut. Next. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami tutup dan kami akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.